Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu, diberikan nikmat yang tidak henti oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Aurelia Dista Aslilia dari Program Studi Manajemen Pemasaran di Universitas Barbara Purbalingga. Kali ini aku mau sharing sedikit mengenai problematika fenomena the rising middle class atau orang kelas menengah baru. Dalam mata kuliah teori konsumen, saya mendapatkan kesempatan untuk menanggapi fenomena ini. Di dalam artikel, fenomena the rising middle class masa pandemik menimbulkan fenomena baru, yakni fenomena orang kelas menengah baru atau OKMB. Tingkah laku masyarakat seperti ini adalah usaha untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasinya sebagai orang yang baru atau mempunyai daya beli yang cukup. Mereka hanya memprioritaskan eksistensi mereka di kalangan mereka. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang mengendalikan konsumsinya karena kehilangan pekerjaan. Ada juga yang menambah tabungan mereka karena masa pandemi belum usai. Sebelum saya akan memberikan pandangan saya terhadap fenomena orang kelas menengah baru, saya akan menjabarkan beberapa pandangan dari beberapa data yang sudah saya amati. Data dari Bank Dunia menunjukkan kelompok kelas menengah di Indonesia bertumbuh paling cepat 10% per tahun antara 2002 hingga 2016. Bank Dunia mendefinisikan kelompok kelas menengah di Indonesia itu adalah mereka yang mempunyai pengeluaran antara 7,5 hingga 38 dolar Amerika Serikat per hari atau 100.000 hingga 530.000 rupiah per hari. Dan saat ini setidaknya ada 52 juta orang Indonesia atau 1 dari setiap 5 warga Indonesia masuk ke dalam kelompok kelas menengah. Kelas menengah telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi kelompok tersebut tumbuh sebesar 12% setiap tahun sejak tahun 2002 dan sekarang mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Karenanya, maka kemudian di bulan Juli 2020, ia pun menaikkan status Indonesia menjadi kelas menengah atas. Kepala Makroekonomi dan Financial Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Bapak Abdul Manan Pulungan mengingatkan kita untuk nggak terlalu berbangga dengan kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah yang tumbuh itu masih baru. Mereka hanya kuat di sisi konsumsi, bukan produksi. Sehingga saat ini justru menjadi pasar impor, katanya. Pandangan itu selaras dengan laporan McKinsey Global Institute yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh pada faktor konsumsi. Tidak seperti macan Asia lainnya yang pertumbuhannya lebih mengandalkan ekspor dan manufaktur. Kelas menengah Indonesia itu gemar sekali mengoleksi kartu kredit untuk gaya hidup dan berhutang untuk belanja konsumtif, seperti membeli gadget atau motor baru. Itulah yang menjadikan kelas menengah di Indonesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa di Indonesia hanya 50% dari mereka yang telah menjadi kelas menengah di tahun 2000 dan mampu untuk bertahan sebagai kelas menengah di tahun 2014. Sedangkan 40% sisanya turun menjadi inspiring middle class atau calon kelas menengah. Dan 10% lainnya malah menjadi kelompok miskin atau rentan miskin pada tahun 2014. Selain perilaku konsumtif lainnya, kelas menengah itu menurut Sofyan Mawandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, pada saat itu juga dikarenakan sulitnya usaha kecil untuk bisa merangkak naik menjadi perusahaan kelas menengah. Saat itu disebabkan oleh sulitnya bersaing dengan produk impor. Ketika pandemik masuk ke Indonesia di tahun 2020, kelompok menengah ini langsung goyang kondisi finansialnya. Akibatnya, banyak dari mereka kemudian turun kelas menjadi aspiring middle class, bahkan sebagian lagi masuk ke dalam kelompok miskin. Pada bulan Juli 2021, Bank Dunia menurunkan status Indonesia dari negara berpenghasilan atas kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Oke, menurut pendapat saya, kelas menengah Indonesia saat ini sedang turun dan saya membagi dua kelas menengah Indonesia, yaitu UMKM dan karyawan. Menurut saya keduanya mengalami paparan yang cukup kuat, pebisnis yang paham digital marketing dan menyasar premium kelas mereka pasti juga ikut naik, tapi jumlahnya nggak akan banyak. Saya sebagai salah satu masyarakat yang orang tua saya berpenghasilan menengah, punya banyak kebutuhan, memang lebih
lebih memilih berubah terhadap produk-produk konsumtif yang mungkin dari segi kualitasnya akan jauh berbeda dengan fasilitas kesehatan yang memang gak mau lebih murah, bukan karena uangnya banyak, tapi karena kualitas fasilitas kesehatannya. Intinya buat aku yang penghuni pasar menengah lebih memilih menekankan konsumsi barang tidak melihat ke harga atau branded yang notabene itu menjual nama, lebih memfilter di bagian biaya agar bisa untuk tabungan. Kalau untuk dari segi pemasarannya, menurut analisa saya itu konsumen beradaptasi dengan kondisi perekonomian untuk segmen menengah. Jadi ada customer yang malah upgrade karena kebutuhan dan ada customer yang downgrade karena kondisi dompet. Maka strategi yang akan saya terapkan yaitu untuk menyelaraskan fitur produk dengan dompet customer saat ini atau ada diskon khusus pandemik. Sementara untuk market atas dipertahankan kualitas produknya. Sedangkan untuk manfaat di segi pemasaran yang menekankan pada ekonomi kelas menengah, menurut saya mungkin akan lebih banyak dicari di masa pandemi, karena memang pandemi ini kan membuat perekonomian kita tidak stabil. Jadi konsumen akan lebih memfilter dari segi harganya. Sekian sharing saya mengenai fenomena dari rising middle class pada masa pandemik. Kalian juga bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you in my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.